Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizkiyatun Hasanah dalam mata kuliah Sejarah Dakwah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dakwah. Apa itu sejarah dakwah? Kita akan lihat secara etimologi dan terminologi. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yang keduanya ini berasal dari bahasa Arab. Sejarah yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut juga dengan tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Kini, kata sejarah itu sendiri berarti histori ya, dan tarikh telah mengandung arti khusus yaitu masa lampau umat manusia. Adapun dakwah sebagaimana telah kita pelajari dalam ilmu dakwah, mata kuliah ilmu dakwah yang dimaksud ya, bahwa dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Jadi dakwah artinya seruan atau panggilan. Nah, dari kedua kata tersebut, sejarah dakwah dapat dibahas secara terminologi, yakni sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dikirimkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa sejarah dakwah itu tidak sama dengan sejarah peradaban Islam. Ketika kita membahas sejarah dakwah, maka fokus kita adalah lebih kepada ini nih, kegiatan menyeru, memanggil, mengajak umat manusia kepada Islam, serta reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, ya, baik secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau sejarah dakwah fokus kepada ini, maka sejarah peradaban Islam lebih kepada peradabannya. Jadi bagaimana sosial, kultural, seperti itu ya dalam sejarah peradaban Islam. Nah, adapun ruang lingkup sejarah dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Jadi sejarah dakwah di sini dimulai dari masa Nabi, karena berdasarkan pendapat yang merujuk bahwa terminologi dakwah Islamnya itu khusus ada setelah pada masa Nabi, dan masa pada sebelum Nabi, yakni Rasul-Rasul yang sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya, dakwah Islamnya itu tidak ada, karena nama dakwah Islamiyah ini hanya terkhusus pada masa Nabi saja. Nah, yang kedua, ruang lingkup sejarah dakwah, ini peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak Rasul diutus. Jadi pada zaman Nabi Adam pun itu sudah dikatakan oleh para peneliti para ahli yang kedua ini, mereka berpendapat bahwa dakwah Islamnya ini ya sejak Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi, maka dakwah Islam itu sudah bermula. Gitu ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang pertama dari masa Nabi Muhammad berdasarkan terminologi kata-kata dakwah itu sendiri, dakwah Islamnya yang memang muncul setelah Nabi Muhammad ada, dan yang pendapat kedua para ahli berpendapat mengenai Nabi ada maka sejarah dakwah sudah ada. Nah, fungsi mempelajari sejarah dakwah, apa sih fungsi kita mempelajari sejarah dakwah? Katanya ya orang-orang yang suka sejarah itu yang tidak bisa move on dari masa lalu. Enggak apa-apa ya. Kita mempelajari sejarah dakwah adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman. Nah, pada zaman dulu itu kan penyakit umatnya berbeda-beda ya. Misalnya pada Nabi Lut, penyakit umatnya adalah kaum homo, dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Jadi ketika kita sudah memahami sejarah dakwah, melihat mad'unya seperti apa, lalu kemudian ada bagaimana metode dakwah yang akan disampaikan, nah disitulah kita akan bercermin, oh metode yang cocok untuk mad'u yang sifatnya seperti ini adalah A, atau dengan metode B, nah seperti itu ya. Jadi menentukan sikap dalam berdakwah itu adalah salah satu fungsi mempelajari sejarah dakwah. Adapun yang
Selanjutnya adalah mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Nah, untuk memupuk semangat perjuangan para dai, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah, atau berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Nah, dari sejarah-sejarah dakwah masa lalu kita dapat mengetahui nih, oh ternyata ada perombakan dalam sejarah, ada yang menciptakan realitas sosial kultural yang baru. Terus yang terakhir adalah memprediksi apa yang bakal terjadi dengan Islam di masa mendatang. Sehingga dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru itu tidak terulang sejarah lama yang mengenaskan gitu. Misalnya pada masa Bani Umayyah banyak terjadi pemberontakan, banyak terjadi ini itu diakibatkan karena apa? Nah, jangan sampai itu terulang lagi kepada kita saat ini. Kita lihat apa yang salah di masa lalu, jangan sampai kita ulangi karena kita sudah mempelajari tentang sejarah tersebut. Seperti itu ya, fungsi dari mempelajari sejarah dakwah. Nah, selanjutnya adalah sejarah dakwah dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Pada kali ini, untuk selanjutnya saya tidak akan terlalu membahas secara detail karena itu nanti akan dibahas oleh masing-masing dari kalian. Jadi saya akan membicarakan secara globalnya saja. Jadi sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada dalam periodisasi Makkah dan yang kedua periodisasi Madinah. Di mana kita ketahui pada Makkah ini terdapat dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu metodenya yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi, terus kemudian secara terang-terangan, terus terjadi penolakan dan tidak terlalu luar biasa ya kecaman-kecaman dari masyarakat jahiliyah pada masa itu, sehingga Nabi beralih metode, berpindah hijrah ke Madinah. Di sana dakwah Islam lebih diterima oleh masyarakatnya. Nah, itu dari sejarah Nabi ini, Makkah dan Madinah, kalian bisa melihat, bisa memfilter mana metode Nabi yang digunakan, yang tepat, mana mad'unya, mad'u yang Makkah itu yang keras-keras, Madinah itu yang welcome, dan sebagainya. Itu adalah dakwah. Jadi, ilmu dakwah yang kita pelajari itu bisa kita buat untuk memfilter dalam sejarah dakwah. Ingat, sekali lagi, jangan sampai sejarah dakwah bercampur baur dengan sejarah peradaban. Nah, untuk selanjutnya adalah sejarah dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini sejarah dakwahnya, dakwah yang mereka lakukan adalah meluaskan wilayah melalui penaklukan atau ekspansi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib ini melakukan sebuah perluasan wilayah. Dakwah mereka adalah melakukan penyebaran Islam. Bagaimana Islam itu tersebar di seluruh muka bumi. Abu Bakar As-Siddiq sendiri dalam dakwahnya lebih banyak memerangi kaum munafikin. Ya. Jadi dakwah Abu Bakar As-Siddiq lebih dititik beratkan kepada memerangi kaum munafikin. Dan ekspansi beliau Qatar, Kuwait, Iran, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Adapun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lebih dari dakwahnya itu memberdayakan ulama. Jadi beliau ini lebih memberdayakan ulama-ulama yang ada pada saat itu. Adapun ekspansi atau dakwah beliau ke Iran, Irak, Syam, Palestina, dan Suriah. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Beliau ini khalifah yang ketiga yang terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa, namun sangat dermawan. Dan dakwah beliau yang paling kelihatan sekali itu adalah mengajak untuk zuhud. Adapun ekspansi yang dilakukan oleh beliau adalah ke Mesir dan Afghanistan, atau ke Barat Afrika ya. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini masa-masa yang sangat tegang ya, karena di dalamnya terdapat banyak sekali konflik intern umat Islam. Jadi dakwahnya itu lebih kepada pembinaan kepada umat-umat Islam yang pada saat itu lagi berkonflik, ada aja yang dikonflikkan ya. Nah, itu dakwah dari Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya adalah dakwah Daulah Umayyah.
Kekuasaan dan ekspansi Islam ini yang lebih ditonjolkan dalam dakwahnya. Jadi kekuasaannya ini dipakai untuk ekspansi Islam atau perluasan wilayah agar Islam lebih menyebar lagi. Yang terkenal lagi dari Daulah Umayyah adalah dinasti turun-temurun, di mana dengan dinasti turun-temurun ini yang menyebabkan kekacauan juga ya. Salah satunya juga menimbulkan konflik sehingga dakwah Islam pada masa itu tidak terfokus lagi kepada hal-hal yang di luar. Dan yang paling jelas adalah memakmurkan masjid. Jadi Daulah Umayyah dakwahnya itu lebih kepada memakmurkan masjid. Selanjutnya Daulah Abbasiyah. Bagaimana dengan Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah dakwahnya lebih bertitik berat kepada ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Sebagaimana kita ketahui, ulama-ulama besar, ilmuwan-ilmuwan besar itu lahir pada masa Daulah Abbasiyah yang kita kenal sebagai Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya, itu terlahir pada Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, ekspansi wilayah dari Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, dan India merupakan salah satu dakwah dari Daulah Abbasiyah. Selanjutnya lagi, dakwah Islam di Afrika. Dakwah Islam di Afrika masuk pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sufisme dan Thariqah. Jadi Afrika itu sudah Islam sejak masa Nabi ya, karena dibawa oleh para Sufisme dan Thariqah kayak gitu. Dan yang di Eropa masuk dari Spanyol yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Adapun di Amerika masuk dibawa oleh para budak dari Afrika. Dan sebagaimana yang kita telah ketahui saat ini, tantangan dakwah di Afrika, Eropa, dan Amerika ini lebih dititik beratkan pada Islamofobia. Jadi banyak warga Eropa dan Amerika khususnya mereka lebih takut dengan Islamofobia, dan puncak dari itu adalah mereka penistaan terhadap Nabi kita ya. Nah, itu apa yang terjadi seperti itu harusnya kita pilah, kita teliti, kita filter apa yang salah sehingga ada perbaikan dalam dakwah kita. Selanjutnya ada dakwah Islam di Australia, masuk dibawa oleh imigran dari Timur Tengah. Di Asia Tenggara dibawa secara damai, ramah, dan toleran oleh para pedagang ya. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Cina. Nah, itu adalah Asia Tenggara. Adapun di Cina sendiri sebenarnya kebanyakan dari mereka bukan non-muslim ya, mereka itu kita tahu bahwa di Cina ada Islam minoritas yang sampai detik ini mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dari pemerintahannya. Dan dakwah Islam di Indonesia sendiri dibawa oleh Wali Songo dengan cara bertahap dan selaras dengan budaya ya. Jadi tidak seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam pertemuan itu, bahwa Wali Songo membawa dakwah Islam tidak seperti dinasti-dinasti sebelumnya dengan penaklukan peperangan ya, tapi lebih kepada bertahap, selaras dengan budaya, dan mendirikan pondok pesantren. Itu tadi. Demikian tadi sejarah dakwah yang dapat saya sampaikan secara globalnya. Untuk secara fisik spesifikasinya nanti kita berada dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa bahwa sekali lagi sejarah dakwah tidak sama dengan sejarah peradaban Islam. Sejarah dakwah lebih terkait dengan dakwah itu sendiri, di mana kita bisa dapat memfilter sejarah dakwah dari sejarah peradaban Islam dengan ilmu dakwah melalui unsur-unsur dakwah. Jadi kita bisa melihat, dai-nya siapa, mad'unya siapa, pesannya seperti apa, metodenya apa, wasilah atau caranya seperti bagaimana. Nah, itu ilmu yang dapat membantu kita dalam memfilter sejarah dakwah. Oke, begini saja dari saya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.